Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas tentang materi kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang berjudul Kerajaan Pajang, disusun oleh Cynthia Ratu Ismail, Febrian Isabella, dan Esa Widi Artika dari kelas 10 MIPA 5. Latar belakang. Pada tahun 1546, Sultan Trenggana berusaha menguasai pelabuhan Panarukan. 3 bulan lamanya, Sultan Trenggana memimpin pasukan Islam dari Demak berperang melawan Panarukan yang mendapat bantuan dari Bali. Dalam perang ini, Sultan Trenggana memimpin pasukan Islam dari Demak berperang melawan Panarukan yang mendapat bantuan dari Bali. Dalam perang ini, Sultan Trenggono tidak berhasil merebut Panarukan. Bahkan ia sendiri wafat di Panarukan. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, kondisi Kesultanan Demak jatuh dalam konflik Islam dalam memperebutkan jabatan sultan. Sejarah berdirinya Kesultanan Pajang. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, maka terjadilah kekacauan akibat perebutan takhta antara calon pengantin Sultan Trenggana. Para pengantin Sultan Trenggana adalah Pangeran Prawoto, anak Sultan Trenggana, dan Pangeran Seda Ing Lepeng, adik Sultan Trenggana. Dalam pertikaian ini, Pangeran Seda Ing Lepeng mati terbunuh dan Pangeran Prawoto beserta keluarganya mati dibunuh oleh anak Pangeran Seda Ing Lepeng, Arya Penangsang. Setelah Arya Penangsang berhasil dikalahkan, Jaka Tingkir diangkat menjadi raja pertama Pajang. Pengangkatan tersebut disahkan oleh Sunan Giri. Selanjutnya, Demak diubah statusnya menjadi kadipaten. Setelah menjadi kadipaten, Demak dipimpin oleh adik ipar Sultan Adiwijaya, yaitu Arya Pamiri. Perkembangan Kesultanan Pajang. Wilayah ini diakhiri abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Pajang, yaitu Jaka Tingkir telah dibedah kembali oleh seorang panglima Pajang, Ki Gede Ngenis, yang kemudian populer dengan Ki Pemanahan dengan suatu misinya untuk memasukkan wilayah tersebut ke dalam pengaruh Islam di bawah panji kerajaan Pajang. Wilayah Mataram dianugerahkan Sultan Pajang kepada Ki Gede Ngenis beserta putranya, yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Atas jasa mereka dalam ikut serta melumpuhkan Arya Penangsang di Jipan Panolan. Selama pemerintahan Jaka Tingkir, kesusastraan dan kesenian keraton yang sudah masuk peradabannya di Demak dan Jepara, lambat laun dikenal di pedalaman Jawa Tengah berkat ajaran tokoh legendaris Seks Titi Jenar. Agama Islam juga tersebar di Pengging. Diberintahkan bahwa hubungan keagamaan antara Keraton Pajang dengan masyarakat santrinya yang telah dibentuk oleh ulama dari Semarang. Setelah Jaka Tingkir meninggal dunia pada tahun 1587, para penggantinya tidak dapat mempertahankan pemerintahannya. Ahli waris Sultan Pajang ialah 3 orang putra menantu, yaitu Raja Tuban, Raja di Demak, dan Raja Araos Bayak. Di samping putranya tersendiri, Pangeran Banawan yang konon masih sangat muda. Oleh karena itu dia disingkirkan oleh Arya Pangiri dari Demak dan dijadikan adipati di Jipang. Pengambilan alihan kekuasaan keraton Islam di Jawa Tengah oleh Sultan Pajang tidak menimbulkan keguncangan di Pasuruan maupun di Jawa Timur lainnya. Ketika tahun 1581, Sultan Pajang diakui sebagai sultan oleh Sunan Prapen dari Giri dalam suatu rapat Adipati Jawa Timur. Adipati Pasuruan hadir juga. Ada dugaan bahwa penyatuan kekuasaan politik raja-raja Islam Jawa Tengah dan Jawa Timur di bawah pimpinan pemuka agama dari Giri dan Sultan Pajang juga bertujuan mengatasi ancaman raja-raja di ujung timur Jawa dan dibantu oleh Dewa Agung dari Bali. Raja-raja di Kesultanan Pajang: Jaka Tingkir, Arya Pangiri, Pangeran Banawa, Gagak Bening, Pangeran Benawa II. Runtuhnya Kerajaan Pajang. Peninggalan Sultan Adiwijaya pada 1587, Kerajaan Pajang ditaklukkan oleh negara bawahannya, Mataram. Keterangan mengenai hal ini pada umumnya hanya terdapat dalam buku-buku Badat, terutama Badat Tanah Jawi yang ditulis oleh Pujangga Mataram 1 abad kemudian. Mudah dipahami apabila banyak keterangan-keterangan yang lebih memihak kepada Mataram. Namun bahwa pertengahan terakhir abad ke-16 para Sultan Pajang hanya berkedudukan sebagai raja bawahan dari Kerajaan Mataram adalah pasti.
Sesudah Sultan Adiwijaya, masih ada 5 raja lagi yang berturut-turut memerintah di Pajang. Ahli waris pertama kerajaan Pajang ialah 3 putra menantu Sultan, yakni Raja di Tuban, Raja di Demak, dan Raja di Arisbaya. Di samping putranya sendiri, Pangeran Banawa yang masih sangat muda ketika ayahnya meninggal dunia. Dalam hubungan ini, Sudan Kudus menggunakan wibawa kerohaniannya untuk mengangkat Arya Panggiri, anak susuhan Prawoto yang terbunuh, Raja Demak, untuk menggantikan sebagai Raja Pajang. Hanya setahun saja Pangeran Banawa menjadi raja, kemudian ia meninggalkan kerajaan untuk membangkitkan diri pada agama di Parakan, daerah Kedu Utara. Oleh Senapati Pajang dipercayakan kepada seorang pangeran muda di Mataram, Gegak Bening. Pangeran ini banyak melakukan perombakan dan perluasan tanah Pajang. Ia meninggal kira-kira 3 tahun kemudian, 1591. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.